agama Islam di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Perkenalkan, nama saya Menika Stefan Wawona, absen 16. saya Rizky Fitriani, absen 14. Saya Megina Dinuja, absen 17. Saya Muhammad Rian Alfayati, absen 18. Saya Fikri Arfi Utama, absen 13. Nama saya Madil Salang, absen 16. Teori yang pertama adalah teori Gujarat oleh Profesor Dr. C. Seno Gurguronji. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Beliau berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Yang kedua adalah teori Mekah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini disimpulkan Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Selanjutnya, teori yang kedua adalah teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Yang keempat adalah teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana. Menurut Slamet Mulyana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya, Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Yang kelima adalah teori maritim oleh N.A. Baloch. Walaupun di Mekah dan Madinah terjadi perang selama waktu 10 tahun antara 1 sampai 11 Hijriah, namun tidak memutuskan jalur perdagangan laut yang sudah menjadi tradisi sejak lama. Jalur perdagangan tersebut adalah jalur antara Timur Tengah, India, dan Cina. Melalui jalur ini, yakni pada abad ke-11 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Masuknya Islam ke Indonesia memiliki berbagai cara. Yang pertama, melalui perdagangan. Indonesia memiliki wilayah strategis pada sektor perdagangan. Perdagangan Islam di Indonesia dimulai sekitar abad ke-7 hingga 16 Masehi. Perdagangan yang terjadi antara Muslim dan pedagang Indonesia mengharuskan para pedagang Muslim untuk singgah dan membentuk pemukiman. Dari sinilah dimulai kegiatan dakwah dan pendidikan informal mengenai Islam yang kemudian mempermudah Islamisasi di Indonesia. Yang kedua, saluran perkawinan. Perkampungan Islam yang terbentuk oleh para pedagang Islam memunculkan interaksi antara pedagang Muslim dan pribumi. Hubungan di antara keduanya berkembang menjadi status perkawinan. Yang ketiga, melalui pendidikan. Pesantren menjadi fondasi strategis dalam kemajuan Islam di Indonesia. Melalui jalur pendidikan, pesantren yang dilakukan oleh guru, kiai, atau para ulama, Islam menjadi lebih mudah disebarkan. Setelah siswa pesantren mengikuti pendidikan, maka mereka akan keluar untuk menyebarkan dan mengajarkan Islam ke berbagai wilayah. Yang keempat, melalui politik. Beralihnya kekuasaan kerajaan sangat berpengaruh pada rakyat sebuah kerajaan. Dengan runtuhnya kerajaan Hindu dan Buddha ke Islam, membuat pengikut kerajaan menganut ajaran agama Islam. Perkembangan Islam menjadi sangat cepat ketika kerajaan Islam memperluas kekuasaannya. Yang kelima, melalui seni dan budaya. Masuknya Islam ke Indonesia juga tidak terlepas adanya akulturasi budaya melalui seni budaya. Terlihat dari budaya yang dilakukan Wali Songo di Jawa seperti Sunan Kalijaga yang memperkenalkan wayang Islam, gamelan Bonang, dan lagu Tombok Ati dari Sunan Bonang, Mas Kumambang dan Mijil, serta pengubahan fungsi candi di Menara Kudus dari Sunan Kudus. Hal ini membuat masuknya Islam ke Indonesia menjadi semakin mudah. Umat Islam mulai membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik sejak abad ke-11 Masehi, seperti Kesultanan Leran di Gresik, Jawa Timur. Kesultanan Islam semakin bertambah dan meluas di berbagai wilayah di Indonesia seiring dengan banyaknya raja Hindu yang memeluk Islam untuk mempertahankan kekuasaannya, seperti Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara pada abad ke-13 Masehi.
Kesultanan Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan politik dan agama di luar Indonesia, seperti periode Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Fatimiyah, Turki Utsmani, Kerajaan Moghul, dan perkembangan Islam di Peking, Cina. Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, termasuk di Kesultanan Samudra Pasai, yang dapat diketahui dari catatan Ibnu Battuta yang berkunjung ke sana pada tahun 1345 Masehi. Buya Hamka menolak teori Gujarat yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Gujarat karena perbedaan mazhab antara Gujarat Syariah dan Samudra Pasai Syariah. Buya Hamka berkeyakinan bahwa Islam dibawa langsung oleh saudagar dari Mekah. Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia yang pertama Sultan Malik As-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai, berdiri pada tahun 1267 Masehi. Sultan Malik As-Saleh adalah raja yang kaya dan kuat pengaruhnya. Beliau memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Sultan Malik As-Saleh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Beliau wafat pada tahun 1297 Masehi dan kepemimpinan Samudra Pasai digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Al-Zair 1297 sampai 1326 Masehi. Yang kedua, Sultan Ahmad adalah Sultan Samudra Pasai yang ketiga. Pada masa pemerintahannya, beliau dikunjungi oleh seorang penjelajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Menurut pandangannya, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Yang ketiga, Sultan Alauddin Riwayat Syah yang adalah Sultan Aceh ketiga. Kesultanan Aceh mempunyai hubungan baik dengan Kesultanan Turki Utsmani, menjadikan pemerintah menjadi kuat. Beliau sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam karena mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam. Pada masa kepemimpinannya, ajaran Islam sampai ke Minangkabau dan Indrapura. Yang keempat, ada Wali Songo, adalah 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka terdiri dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, diantaranya kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musyakah bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai, Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya Datuk RI Bandang pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota. Berkat dakwah Datuk Tunggang Parangan, akhirnya Raja Aji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai, Kartanegara. Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu sisa usia beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan dari seorang ulama bernama Datuk Maulana Hussein. Setelah dinobatkan menjadi diikuti raja, beliau menjadikan Islam sebagai landasan resmi bernegara hingga kerajaan Ternate berubah nama menjadi Kesultanan Ternate. Sultan Zainal Abidin berangkat ke Pulau Jawa pada tahun 1494 Masehi untuk memperdalam ilmu agama di pesantren Sunan Giri, Jawa Timur. Sekembalinya dari Jawa, beliau mengajak ulama-ulama termuka. 5. Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya adalah Aimanggarangi Daeng Manarabiah, dinobatkan sebagai raja pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beliau merupakan raja pertama yang masuk Islam bersama Raja Talo. Oleh karenanya, rakyat Gua Talo secara bertahap memeluk agama Islam. Penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Alauddin mencapai daerah Buton dan Dombo, Sumbawa, termasuk berhasil mengislamkan kerajaan Sopeng, Wajo, dan Bone. Hidup sederhana para ulama menyebarkan agama Islam, hidup secara sederhana dan bersahaja meskipun hartanya berlimpah. Gigih dalam berjuang, ulama menyebarkan agama Islam di Indonesia telah menunjukkan sikap sangat
bersifat sangat pantang menyerah, gigih, gagah memperjuangkan agama Islam. C. Menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. D. Produktif berkarya. Para ulama sangat produktif berkarya lewat ilmu, pengetahuan, dan amal soleh. Banyak kitab dan tulisan karya mereka yang telah terus menerus dipelajari oleh santri ke saat ini. Ujian dan cobaan yang telah dialami para ulama menyebar Islam di Indonesia berhasil dilalui dengan kesabaran. Salah satunya hikmah adanya ujian tersebut adalah dapat diketahui tinggi keimanan seseorang. Menghargai perbedaan Islam secara tegas menyatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Semua orang dipersilahkan memilih agamanya dan kepercayaan masing-masing. G. Berdakwah secara damai. Islam merupakan agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan toleransi. Dakwah Islam juga harus secara damai dan bermartabat.